Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Prasetyo dengan NIM 2018 Di sini saya akan menjelaskan tentang part 2 dengan modul yang berjudul tentang operasi aritmatika pada mikroprosesor. Langsung ke materi. Sebelumnya, di mikroprosesor sendiri terdapat 4 jenis bilangan ya. Yang pertama ada biner, 2 oktal, desimal, dan hexadesimal. Di sini untuk basisnya sendiri biner berbasis 2, oktal berbasis 8, desimal berbasis 10, dan hexadesimal berbasis 19. Basis ini maksudnya adalah biner dengan basis 2 yaitu dengan angka 0 dan 1, oktal basis 8 dengan angka 0 sampai 7, desimal basis 10 dengan angka 0 sampai 9, dan hexadesimal basis 16 dengan angka 0 sampai 9 dan A sampai F. Oke, langsung saja masuk ke bilangan biner. Sebenarnya semua bilangan data maupun program itu sendiri diterjemahkan oleh komputer ke dalam bentuk biner. Oke, jadi si bilangan biner ini adalah bilangan yang dimengerti atau diterjemahkan oleh suatu komputer. Nah, terus jika didefinisikan data dengan jenis bilangan apapun, desimal akan selalu diterjemahkan oleh komputer ke dalam bentuk biner. Biner adalah bilangan yang hanya terdiri atas dua kemungkinan dari basis 2, yaitu 1 dan 0. Karena berbasis 2, maka pengonversian ke dalam bentuk desimal menjumlahkan tiap suku ke dalam n, tiap suku ke n sama dengan 0 paling kanan dan dikalikan dengan 2. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini, ini basisnya di sini. Jadi ini 0 sampai 1. 1 adalah bilangan biner yang dimana nanti akan dikonversikan menjadi bilangan desimal begitu. Jadi yang sini adalah 2/3, yang di sini 2/1, di sini 2/0. Jadi si ini 2/3, 2/2, 2/1. Oke, jadi sini adalah 7 dengan basis 10, berarti 7 adalah bilangan desimal. Lalu untuk bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8, artinya angka yang dipakai hanyalah 0 sampai 7. Sama halnya dengan basis bilangan lain, suatu bilangan oktal dapat dikonversikan ke dalam desimal dengan menjumlahkan tiap suku setiap suku dari n dikalikan 8 pangkat n. Oke, contoh bilangan 12 oktal kita konversikan ke desimal. 2 kali 8 pangkat 0. Oke. Di sini karena ini 1 di sini, ini 2 di sini. Jadi dia jadinya 10. Kenapa begitu? Ya ini 2 kali 2 kan ini 1 nih. Jadi kan ini 2. Ini 8. 8 tambah 2 10. Oke. Terus bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini bilangan yang kita pakai sehari-hari gitu, oke. Gitu aja sih. Nah, gitu. Kalau hexadesimal adalah bilangan hexadesimal merupakan bilangan berbasis 16 dengan angka yang berupa ini 0 sampai 9 dan A sampai F. Dalam pemrograman assembler, jenis bilangan ini boleh dikatakan yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan mudahnya mengkonversikan bilangan ini ke bilangan lain, terutama dengan bilangan biner dan desimal. Karena berbasis 16, maka satu angka pada hexadesimal akan menggunakan 4 bit. Jadi bit itu, jadi ini A16 sama dengan 10 desimal sama dengan begini, sama dengan ini desimal, ini oktal, ini biner gitu. Terus operasi penambahan, langsung aja masuk ke operasi. Ada operasi penambahan di sini. Pertama kita pakai ADD atau add ya. Terus untuk menambahkan dalam bilangan assembler, berapa menit tuh? Baru 4 menit anjir. Menggunakan bilangan dalam assembler digunakan beta ADD dan ADC serta INC. Pada ADD digunakan dengan sintaks ini, oke. Jadi ADD tujuan, asal. Perintah add ini akan menambahkan nilai pada tujuan asal. Hasil yang didapat akan ditaruh pada tujuan dalam bahasa Pascal sama dengan instruksi tujuan. Ini instruksinya. Sebagai contoh, nah ini kan instruksinya tujuan sama dengan tujuan plus asal kan. Jadi itu ini kalian bisa lihat di sini. Tujuan tambah tujuan plus asal, di mana ini AH-nya sendiri adalah tujuan, AL-nya sendiri adalah asal. Jadi sama aja kayak 15 tambah 4 jadinya 19 gitu. Oke. Terus perlu Anda perhatikan bahwa pada perintah ADD ini
antara tujuan dan asal harus mempunyai daya tampung yang sama, misalkan AH 8 bit dan AL 8 bit, AX 16 bit dan BX 16 bit. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang terjadi bahwa bila tujuannya ini nggak punya bilangan bit yang sama. Nah, ini dimana si carry flag masuk di sini. Kalian bisa lihat di sini biner dari 1 2 3 4H dan F21H. Maksudnya gini, ini binernya adalah angka sekian nih. Binernya. Kalau ditambahin semuanya, nah ini kan dibagi 4 nih. Kenapa begitu? Karena ini adalah heksadesimal. Heksadesimal kan? Nah, terus ini ikut mana, Bang? Nah, ini akan masuk ke carry flag seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu langsung saja ke ADC. Perintah ADC digunakan dengan cara yang sama pada perintah ADD. Tapi di sini, ini sintaksnya ADC tujuan asal, oke? Terus pemberian perintah ADC ini digunakan untuk menampung hasil pertambahan tujuan asal ditambah lagi dengan carry flag. Nah, kalau di ADC dia sama kayak ADD, tapi di sini dia carry flag diikutkan atau ditambahkan masuk ke hasil tujuan seperti itu. Terus pertambahan yang demikian bisa memecahkan masalah seperti yang pernah kita kemukakan. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa suatu register hanya mampu menampung 16 bit, ya. Untuk penambahan seperti ini, nah ini bisa lihat kayak begini, nanti akan masuk ke carry flag. Terus INC atau increment digunakan khusus untuk pertambahan bilangan dengan plus 1. Perintah INC hanya menggunakan 1 byte memori, sedangkan perintah ADD dan DDC menggunakan 3 byte. Oleh sebab itu, jika Anda ingin melakukan operasi pertambahan 1, gunakan perintah INC. Sintaks pemakaiannya adalah ini, INC tujuan. Oke. Langsung saja ke operasi pengurangan. Tadi kan udah penambahan, sekarang sub. Kita masuk ke sub. Untuk operasi pengurangan dapat digunakan perintah sub dengan sintaksnya. Terus perintah sub mengurangkan nilai pada tujuan dengan asal hasil yang didapat akan ditaruh di tujuan dalam berupa Pascal dengan instruksi seperti ini instruksinya. Oke. Lalu bisa dilihat ini tujuan min asal kan. Jadi si A itu tujuan, BX asal. Jadi ini adalah tujuan. Langsung aja ke SBB atau sorry baru bales ya. Masuk ke SBB. Seperti pada operasi penambahan, maka pada operasi pengurangan dengan bilangan yang besar ya, ini 16 bit, bisa digunakan perintah sub atau disertai dengan SBB, subtract with carry. Oke. Sintaksnya seperti ini kayak begini, ini kayak ADC tapi ini pengurangan gitu maksudnya. Tadi kan kalau ADC kan penambahan, ini pengurangan, dia pakai carry flag juga di sini. Oke, langsung saja ke decrement. Kalau decrement tadi ini lawannya dari increment sendiri. Kalau misalnya increment itu plus 1, kalau decrement adalah minus 1. Untuk sintaksnya seperti ini, terus perintahnya kayak begini. Oke. Langsung saja ke operasi perkalian. Nah, operasi perkalian sendiri ini menggunakan perintah mul dengan sintaks seperti ini. Oke. Nah, sumber di sini dapat berupa suatu register 8 bit. Kalau BLBH kan 8 bit tuh, register 16 bit, DX dan DX suatu variabel. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada perintah mul. Ini sesuai dengan jenis perkalian 8 bit atau 16 bit. Bila sumber merupakan 8 bit seperti mul BH, maka komputer akan mengambil nilai yang terdapat pada BH dan nilai pada AL yang untuk dikalikan. Oke. Hasil yang didapat akan selalu disimpan ke register AX dan bilangan sumber ini register AX bila sumber akan selalu disimpan register AX, jadi nilai akan disimpan di sini. Oke. Langsung saja ke program perkalian nih, kayak begini sistemnya. Oke. Bagiannya mana, Bang? Oh, ini pembagian. Terus operasi pada pembagian dasarnya sama dengan perkalian. Untuk operasi pembagian digunakan perintah div dengan sintaks seperti ini.
Bila sumber merupakan nomor 8 bit seperti di BH, maka komputer akan mengambil nilai AX dan membaginya dengan nilai BH. Dan pembagian 8 register AH bila sumber merupakan operan 16 seperti div BX, maka komputer akan mengambil nilai terdapat pada register BX AX pada pembagi dengan nilai BX. Hasil pembagian 16 bit akan disimpan ke register AX dan sisa pembagian akan disimpan ke register BX. Oke. Jadi si AX adalah untuk hasil pembagian 16 bit. Kalau misalnya DX untuk sisa pembagian. Oke. Bila seperti ini komennya. Jadi ini adalah jam proses dalam 4 proses. Di sini kita AEDW ini begini, lalu prosesnya ini dijadikan DX sama dengan 0, lalu move AXA begini, sistemnya. Oke, langsung saja masuk ke contoh program. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penambahan. Oke. Lalu pertama kita move DX offset BL1 digunakan untuk mengambil register pada BL1. Lalu INT21H digunakan untuk cetak karakter. Dan move AH01H digunakan untuk menginput satu karakter. INT21H digunakan untuk cetak karakter yang dapat diinput pada pertama. Move BLAL untuk menaruh input pertama pada register BL. Lalu sub BL 30H digunakan untuk cetak inputan pada register BL. Lalu move AH01H digunakan untuk menginput satu karakter. Dan INT21H digunakan untuk cetak karakter yang dapat diinput kedua. Lalu ada BLAH digunakan untuk cetak menaruh input kedua pada register BH. Lalu ada BH30H digunakan untuk cetak inputan pada register BH. Oke. Lalu ada MOV-AH01H digunakan untuk dapat menginput satu karakter, dan INT1H digunakan untuk cetak karakter yang dapat diinput ketiga. Lalu ada move CLAL digunakan untuk menaruh input kedua pada register CL. Lalu ada sub CL30H digunakan untuk cetak inputan pada register CL. Ada kucing saya. Cing. Say hi. Kamera Cing. Turun. Oke. Lanjut ke bilangan kedua. Di sini ada move AH09H. Move DX offset build 2 digunakan untuk mengambil register pada build 2, oke. Lalu ada MOV AH01H digunakan untuk move AH01H digunakan untuk dapat menginput satu karakter. Lalu ada INT21H digunakan untuk sini. Move AH1H digunakan untuk dapat menginput satu karakter. Lalu ada INT1H digunakan untuk cetak karakter yang dapat diinput pertama. Lalu ada add BLAL digunakan untuk penaruh input pada pertama register BL. Lalu ada sub BL30H digunakan untuk cetak inputan pada karakter BL. Lalu ada move AH1H digunakan untuk dapat menginput satu karakter. Lalu ada INT1H digunakan untuk cetak karakter yang dapat diinput kedua. Lalu ada add BHAL digunakan untuk menaruh input pertama pada register BH. Oke. Lalu ada sub BH30H digunakan untuk cetak inputan pada register BH. Lalu ada move AH01H digunakan untuk menginput satu karakter. Lalu ada INT1H digunakan untuk cetak karakter dapat diinput ketiga. Lalu ada sub CL30H digunakan untuk cetak inputan pada register CL. Nah, ini kita masuk ke bagian output sekarang. Untuk outputnya, move DX offset hasil ini adalah mencetak atau mengambil register pada hasil. Lalu INT21H digunakan untuk cetak karakter. Move AH20H digunakan untuk menampilkan hasil di dalam desimal. Move DLBL digunakan untuk mengambil pada kedua register pada kedua BL pada bilangan 1 dan bilangan 2.
Lalu ada @dl30h digunakan untuk mengambil hasil dari kedua BL pada bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu ada int 1h digunakan untuk cetak hasil penjumlahan pada output 1. Lalu ada move AH02H digunakan untuk mengambil atau menampilkan hasil dalam desimal. Lalu ada move DLBH digunakan untuk mengambil pada kedua register pada kedua BH pada bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu ada @dl30h digunakan untuk menghasilkan dari kedua BH pada bilangan-bilangan. Lalu dari int 1h digunakan untuk cetak hasil dari penjumlahan output 1. Dan ada move AH02 yang digunakan untuk mengambilkan hasil dalam desimal. Lalu ada move DLCL digunakan untuk mengambil dari kedua register dan bilangan pada bilangan 2. Dan ada @dl30h digunakan untuk menambahkan hasil dari kedua CL pada bilangan 1 dan bilangan 2. Dan ada int 1h digunakan untuk cetak hasil dan penjumlahan output 1. Sekian penjelasan modul 2 praktikum 2 pada pagi hari ini. Oke. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.